Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai aplikasi atau penerapan dari induksi elektromagnetik. Jadi yang pertama itu adalah generator. Generator merupakan alat yang digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Jika kumparan penghantar digerakkan di dalam medan magnetik dan memotong medan magnetik, maka pada kumparan terjadi GGL induksi. Hal ini dapat dilakukan dengan memutar kawat dengan medan magnet homogen. Generator terbagi menjadi generator arus bolak-balik dan juga generator arus searah. Secara umum, generator terdiri dari magnet, kumparan yang berinti besi, cincin luncur, dan sikat karbon. Setelah generator ada juga yang namanya transformator. Transformator ini merupakan alat yang digunakan untuk menaikkan dan juga menurunkan tegangan AC. Alat ini memindahkan energi listrik dari suatu rangkaian arus listrik bolak-balik menuju rangkaian lain yang diikuti dengan perubahan tegangan, arus, fase, atau impedansi. Nah, transfer tadi kan berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik bolak-balik. Transformator ini dinamakan sebagai transformator step up atau step down. Nah, pada transformator step up memiliki jumlah lilitan pada kumparan sekunder lebih banyak dibandingkan dengan jumlah lilitan yang terdapat pada kumparan primernya. Nah, pada gambar ini merupakan skema dari generator AC. Pada gambar yang pertama itu merupakan skema luaran dari generator AC, lalu pada gambar yang kedua merupakan skema induksi dari generator AC-nya. Selanjutnya merupakan persamaan dari generator AC atau generator arus bolak-balik. Ketika kumparan sejajar dengan medan magnet, flux magnet dalam kumparan bernilai 0. Sedangkan setelah kumparan berputar selama T sekon, sudut antara garis normal kumparan dengan medan magnetnya sebesar θ yang nilainya itu omega dikali T. Besarnya flux magnetik yang menembus kumparan menjadi Pi sama dengan B dikali A dikali cos θ, atau Pi sama dengan B dikali A dikali cos omega T. Oleh karena itu, GGL induksi yang dihasilkan adalah GGL sama dengan minus N dikali dP dibagi dengan dt. Lalu fluxnya bisa kita ubah menjadi GGL sama dengan minus N dikali dengan D dikali dengan BA cos omega T dibagi dengan dt. Maka hasilnya itu menjadi GGL sama dengan N dikali B dikali A sin omega T. Oleh karena itu, sin omega T memiliki nilai antara minus 1 sampai dengan positif 1, sehingga GGL induksi akan memiliki nilai ekstrim antara NBA omega sampai dengan minus NBA omega. Persamaan GGL induksi dapat dirumuskan menjadi GGL sama dengan GGLM dikali dengan sin omega T, dengan GGLM itu adalah NBA dikali dengan omega. Nah, selanjutnya di gambar ini merupakan generator DC. Generator DC itu merupakan generator dengan arus searah. Pada gambar yang pertama, gambar A merupakan gambar dari generator DC dengan satu set komutator. Lalu pada gambar yang B, generator DC dengan banyak komutator. Selanjutnya ialah transformator. Transformator itu berfungsi untuk menaikkan atau juga menurunkan tegangan listrik bolak-balik atau AC. Transformator itu juga ada dua macam, ialah step up dan juga step down. Pada gambar A ialah transformator step up dan gambar B ialah transformator step down. Transformator itu juga bisa disebut sebagai trafo. Nah, pada trafo step up kumparan sekundernya itu lebih banyak lilitannya dibandingkan dengan kumparan primer. Berbeda dengan trafo step down, di mana pada kumparan sekunder lilitannya lebih sedikit dibandingkan dengan kumparan primer. Untuk persamaan transformator, perbandingan daya yang dihasilkan pada kumparan sekunder terhadap daya listrik yang diberikan pada kumparan primer disebut juga sebagai efisiensi transformator. Nah, untuk rumusnya itu
NP dibagi dengan NS sama dengan VP dibagi dengan VS sama dengan IS dibagi dengan IP. Lalu PP disama dengan PS, dan untuk rumus efisiensi sama dengan P2 dibagi dengan P1 dikali dengan 100%, di mana NP itu merupakan jumlah lilitan primer, NS merupakan jumlah lilitan sekunder, VP merupakan besar tegangan lilitan primer, VS merupakan besar tegangan lilitan sekunder, IP merupakan besar arus lilitan primer, IS merupakan besar arus lilitan sekunder, PP ialah daya pada kumparan primer, PS daya pada kumparan sekunder. Lalu efisiensi transformator dengan satuan persen, P2 merupakan daya primer, P1 merupakan daya sekunder, dan keduanya memiliki satuan watt. Sekian materi singkat kita mengenai penerapan dari induksi elektromagnetik berupa generator dan juga transformator atau trafo. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di grup saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.